Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mau menyapa, ini ada yang dari Rembang, ada satu Rembang Ibu Utami, kemudian ada dari PGSD Unu Kalsel, ada juga yang dari Lampung, kemudian ada yang dari Banjarnegara juga. Jadi ini lumayan ya, ini berkah COVID karena kita bisa ketemu langsung lewat web juga, lewat webinar ini malah bisa dari mana saja. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi saya. Nanti kita akan belajar tentang Padlet, apa itu Padlet, kemudian kegunaannya apa, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian juga nanti kalau bisa Bapak Ibu langsung praktek ya di laptopnya. Bapak Ibu, Padlet ini ukurannya lebih kecil, jadi dia tidak seperti Kahoot atau seperti Quizizz yang sangat bergantung pada sinyal yang sangat tinggi ya. Nanti kita belajar ini nanti, kalau saya menyebutnya ini itu simple. Baik, saya akan share screen saya, kita akan langsung ke materinya. Nanti tampilannya pada itu seperti ini. Seperti biasa, kita akan dengan mengetikkan atau mengetikkan Padlet di kolom search. Kalau panjenengan belum punya akun Padlet, ya misalkan ini di Google kita ketik, ini sekalian langsung praktek aja ya Bapak Ibu nggih. Ini Padlet, kemudian kita klik. Nah, ada yang tampilannya ada yang seperti ini, ada yang lain juga. Tapi yang penting nanti ada yang dari padlet.com, itu nanti yang akan kita tuju. Tapi sebelumnya, apakah layar saya bisa dilihat dengan jelas, guys? Bisa dilihat dengan jelas, betul nggih? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Baik, kalau belum punya akunnya, kita sign up dulu. Seperti aplikasi atau seperti web yang lain, kalau kita belum pernah masuk, pasti kita disuruh untuk sign up. Silahkan panjenengan sign up. Ya, masukkan dengan emailnya. Bentar. Masukkan email panjenengan, nanti ini karena saya sudah punya akunnya, ini otomatis dia masuk ke Padlet saya, tapi kalau belum nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya, sebentar ya, koneksinya agak ini. Kalau online itu harus bersabar pada koneksi ya. Nanti saya akan share tutorialnya di lewat WhatsApp grup. Nah, misalkan jenengan masuk daftar di sini, dituliskan emailnya, kemudian kemudian masuk saja lewat situ ini ya. Misalkan ini email saya, kemudian masuk passwordnya apa, diketikkan. Nah, kalau enggak bisa login lewat ini ya. Nah, ini kemarin yang saya pakai di pelatihan di MTS Hasim. Nanti diikuti langkahnya sampai pada login. Kalau tidak, ini saya stop share dulu, tak bagikan lewat yang ini. Tak bagikan PowerPoint-nya dulu. Nanti kalau sudah ada yang bisa login, silahkan komentar di kolom chat ya. Nanti biar bisa di... Kok saya salah share-nya ini. Share.
Nah, ini nanti tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau jenengan login dulu daftar, kemudian nanti ada pilihan kalau sudah daftar nanti masuk ada pilihan ini, ada basic, ada pro. Nanti panjenengan silakan pilih yang basic. Kalau tapi ini ukurannya terbatas ya. Kalau basic itu kita hanya bisa membuat 3 Padlet dalam setiap kali masuk atau untuk akun saja dan setiap akun. Nanti kalau sudah kita gunakan nanti bisa kita hapus terus kemudian kita create baru. Ini kelemahan Padlet. Tapi kalau dilihat untuk apa ya kesimpelannya dia sangat simpel dan bisa sangat membantu kita dalam mengajar. Apalagi kalau kita ingin mengajar secara langsung, secara apa ya? Jadi kayak chat gitu sama siswanya. Tapi kalau mau pro juga boleh, tapi harus bayar ya. Kalau pro itu nanti sekitar 40 sampai 50 ribu per bulannya. Nah, kalau sudah ini pilih basic aja. Kemudian nanti setelah itu nanti akan masuk seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, saya akan kembali ke screen yang screen yang langsung ke internet aja. Ini saya stop dulu. Oke, baik ini sudah ada yang bisa ya, sudah ada yang bisa login. Baik, langsung saya masuk ke ini sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini karena ini sudah full. Kalau saya bikin lagi sudah tidak bisa, maka ini saya hapus. Saya hapus dulu. Ini karena Padlet saya sudah penuh. Oke. Nah, kalau kita mau bikin Padlet, nanti ini caranya gini, buat Padlet atau create Padlet. Nah, ini saya bikin ya. Nah, nanti tampilannya ini apa pilihan dinding atau pilihan tampilan di layar Anda. Ada yang dinding, ada kanvas, ada yang aliran, ada gizi, ada rak, ada back channel, ada map, ada timeline. Nah, untuk pembelajaran biasanya yang paling sering digunakan adalah dinding dan rak, wall atau shelf. Nah, yang paling sering saya pakai atau yang paling sering saya terapkan di kelas saya itu adalah yang dinding. Kita coba dulu yang dinding. Kalau ini kita klik nanti oke. Ini kita klik saja. Oh ya ini sebentar saya refresh dulu ya. Maaf sinyalnya agak jelek mungkin di sini. Coba ya, pakai yang satunya ya. Sama aja. Nah, kita klik. Ini agak lama ya, apa ya? Sabar dulu. Nah, nanti akan muncul wall yang baru. Nanti di situ sudah ada wallpapernya, sudah ada gambarnya, sudah ada tulisannya. Nanti tinggal kita edit-edit saja. Sebenarnya mempelajari ini juga mudah sih. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru sering buka aplikasi, nanti pasti familiar dengan apa yang ada di sini. Kok belum muncul ya, sebentar. Ini sudah muncul, nanti
di sini ada tulisan Padre cerdas saya dibuat dengan aura misteri. Nah, ini nanti yang harus kita edit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini judulnya saya tulis misalkan pembelajaran hari ini tentang describing pet misalkan atau describing favorite thing. Nanti tulis saja. Misalkan ya. Karena saya basicnya bahasa Inggris, ini nanti saya bikin temanya berbahasa Inggris. Kemudian ini penjelasannya, misalkan mau ditulis hari juga boleh, mau ditulis nama guru, kemudian waktu pelajarannya juga boleh. Misalkan ini saya menuliskan nama saya, kemudian harinya Jumat 17 Juli 2020. Nah, kalau sudah, ini di kolom bawah ini silahkan kalau mau dilengkapi dipelajari dulu boleh. Kalau mau satu-satu juga boleh. Misalkan ini icon ini akan mengubah ini ya. Ini icon di sini. Kemudian ubah simbol di sini aja. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini misalkan mau mengubah wallpaper nih. Ini wallpapernya tidak begitu bagus, mau dirubah lebih cantik bisa, nanti silakan di kolom wallpaper itu dipilih diganti foto bapak ibu juga boleh. Misalkan ini saya suka gambar planet nih, makanya saya pakai ini. Nah, ini ya. Itu sudah muncul wallpapernya sudah ganti ya. Kemudian ini atribusi, ini kalau kita mau menampilkan nama di setiap postingan ini boleh diaktifkan. Posisi baru ini kalau mengatur posisi mau dari yang akhir dulu ke yang baru atau yang pertama ke yang akhir juga bisa. Kemudian ini allow viewer to comment on post, ini kalau kita membolehkan setiap orang yang melihat untuk memberikan komentar, ini boleh juga diaktifkan. Ini Bapak Ibu guru, kalau misalkan semua orang yang melihat di situ boleh komentar, ya nanti diaktifkan. Kalau tidak ya tidak usah. Kemudian ini tidak usah, kalau saya sih tidak usah di otak-atik, ini sudah, ini tujuannya sih hanya untuk apakah nanti kita perlu menyaring postingan anak-anak atau tidak. Nanti kalau sudah selesai kita lanjut saja. Nah, ini ya, kalau sudah lanjut, nah ini sudah siap digunakan. Ini nanti start posting aja. Start posting, maka akan muncul tanda plus di bawah ini. Nah, ini adalah caranya untuk memposting sesuatu. Kita mulai ya, misalkan ini. Ini saya, kemudian saya mau ngasih gambar. Ini lewat ini bisa. Atau mau menuliskan ini sudah mulai bisa memposting. Nah, caranya men-share ke anak-anak bagaimana? Caranya kita tinggal mengcopy link yang ada di sini, kita copy, kita salin, kemudian kita share ke grup WA dengan perintah yang sudah kita berikan sebelumnya, atau perintahnya juga bisa kita tuliskan di sini. Misalkan ya, tulis perasaan Anda hari ini. Nah, nanti anak-anak akan mulai menuliskan, nanti kalau mereka sudah buka WhatsApp grupnya, kita share linknya, kemudian mereka tinggal klik linknya, kemudian sudah bisa menuliskan komentarnya di situ. Atau ini coba saya akan membagikan di kolom chatnya. Ini ya, di kolom chatnya ini share Padlet saya, silahkan panjenengan klik itu, kemudian silahkan ditulis mau nulis apa di sini, nanti akan kelihatan tulisan dari peserta didik kita atau dari latihan. Monggo saya tunggu. Sambil kalau ada pertanyaan boleh. Sudah ada pertanyaan belum ini? Tadi ada pertanyaan untuk Pak Edi. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya ke grup WA saya ya. Ini. Saya share ke grup WA saya, kemudian
Nah, saya akan menulis di tinggal klik. Jadi ini sangat simpel. Kalau misalkan pakai apa itu kan kita, kalau berarti dipakai untuk mengupload gambar, mengupload suara itu juga bisa. Jadi dia multifungsi. Misalkan ini, nah ini saya sudah bisa masuk di sini. Misalkan perasaan saya. Nah, ini sudah muncul di sini. Jadi seperti itu. Jadi peserta didik cukup klik linknya, kemudian menuliskan apa yang ingin dia tuliskan, kemudian muncul di situ. Nah, pada itu sangat simpel dan sangat mudah. Nah, itu ya. Nanti dari peserta ini sudah bisa menuliskan belum? Oke, kalau selanjutnya kita ke yang lainnya ya. Kemudian misalkan kita ingin bikin, nah ada alhamdulillah hari ini tambah ilmu yang bermanfaat. Nah ini bisa ya, muncul ya, sudah bisa nggak ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini bisa berkomunikasi dengan siswanya secara langsung. Kalau kita mau komentar kita juga bisa, karena tadi kan kita settingnya membolehkan viewer untuk memberikan komentar. Nah, ini kita kasih komentar. Nah itu. Nah kan bisa misalkan Bapak Ibu ini tidak menginginkan anak-anak untuk memberikan komentar ya, nanti di settingan tadi tidak usah diberikan tidak usah diaktifkan yang kolom komentarnya. Oke. Ini contohnya ya, sudah ada yang bisa. Kemudian kita coba beralih ke beranda yang lain. Kita coba beranda yang lain ya. Karena saya seringnya menggunakan dua beranda yang cuma yang dua tadi, yang apa sama yang kolom. Nanti kita coba yang satunya ya. Oke, misalkan kita pilih yang ini kolom. Nah, kalau kolom nanti ini bisa mengatur siswa untuk memberikan jawaban atau memberikan komentar sesuai dengan kolom yang kita bikin. Gitu ya. Tapi kalau ini sebenarnya bisa dipakai untuk misalkan kelas A, B, C dijadikan satu, itu juga bisa. Tapi nanti kelemahannya nanti semua orang kan bisa melihat jawaban yang sudah ada di situ. Nah, ini cocoknya untuk diskusi kalau seperti ini. Ini agak lama ini. Nanti bisa dicobakan sendiri ya Bapak Ibu ya ketika di rumah ya. Ini lama sekali ya di sini ya. Saya kira itu dulu deh dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung saja. Ngoten nggih? Pak Wahyu? Monggo nanti kalau ada pertanyaan. Halo? Oke. Oke. Oke, kita lihat apakah sudah ada pertanyaan belum? Oke, sepertinya belum ada. Belum ada di Zoom, belum ada. Berapa? Tadi sudah ada itu. Sebentar.
Tadi pertanyaannya cara men-share ini ya, men-share link atau link yang Pak Padlet tadi ya. Sebenarnya Bapak Ibu kita bisa men-share itu lewat itu link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Baik, saya screen share lagi ya. Bentar. Nah, caranya ini di halaman webnya atau ini bisa juga lewat kalau sudah masuk ke Padlet nanti jenengan cukup klik link yang ada di kolom website alamat web itu, jenengan bisa klik kanan, kemudian salin atau copy, kemudian langsung dibagi ke subgrupnya atau jenengan pakai grup atau Google Classroom-nya. Atau kalau tidak, jenengan bisa di pada kanan atas ini ada sebar atau share, itu bisa nanti diklik. Nah, ini. Kemudian ada copy link to clipboard. Nah, di situ juga ini langsung ini sudah tercopy, kemudian langsung bisa kita bagikan via WhatsApp. Begitu. Cukup jelas boten nggih? Nah, bisa di-share. Ini link WhatsApp link Padlet ini sudah saya share di kolom chat. Nanti silahkan dicobakan. Monggo. Nah, ini sudah mulai banyak yang muncul ya, berarti sudah banyak yang sudah bisa. Nah, ini. Itu cara men-share link-nya. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini sudah ada yang, halo Ibu Anis dari SMP Futuh ya, Meranggen Demak, ini ada di sini, sudah bisa bergabung. Jadi ini sangat simpel. Selanjutnya saya akan menambahkan ini, misalkan kita mau menyuruh siswa untuk mengirimkan foto atau link atau juga menambahkan file, ini bisa ketika kita klik di sini ada banyak simbol di sini. Ini untuk upload file yang pertama, unggah ini ya. Ini untuk upload file. Nah, ini di sini dicari. Misalkan ini nanti file yang mau dicari di mana. Misalkan saya mau mencari file di komputer. Ini seperti kalau kita mengunggah mengunggah file aja sih, biasa aja. Misalkan ini saya mau filenya berupa foto ya, sudah ini nanti langsung kita open. Ini ya. Kemudian dia sudah muncul di situ nanti kalau mau mengirimkan file. Jadi ini juga bermanfaat ketika kita mau mengumpulkan tugas dari siswa. Kemudian di situ kalau kita biasanya pakai WhatsApp kan satu-satu jabri satu-satu nanti dilihat satu-satu kan lama. Kadang malah ada yang tercecer. Nah, kalau ini nanti sudah bisa satu file, terus kemudian kita sudah bisa melihat ini jawaban siswa ini sudah benar apa belum, langsung koreksinya satu layar seperti ini, jadi tidak usah buka satu-satu, itu tidak usah. Ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, misalnya tadi seperti ini tadi kirim foto, atau bisa juga dia dipakai untuk mengirimkan yang lain. Misalnya saya bikin lagi, misalkan mau nge-share link lewat sini bisa, kemudian mau ngasih foto di sini juga bisa. Nah, ini ya. Ini biasanya kalau foto ini ukurannya agak besar, biasanya lama ini karena sinyalnya tidak begitu bagus, nanti tambah lama, tidak usah saya praktekkan. Atau hal yang lain, di sini banyak sekali yang bisa kita share lewat Padlet ini. Jadi tanpa menginstal apapun mereka bisa men-share atau bisa juga membagikan file yang macam-macam, bisa dalam bentuk file, folder, bisa PPT, bisa PDF, bisa Word, kemudian bisa juga share link, kemudian bisa juga foto, film, voice, ini ya, atau bisa juga share lokasi ini. Nah, ini. Nah, makanya saya biasanya menggunakan ini untuk sekedar chat dengan anak-anak, kemudian untuk berdiskusi juga sangat ini ya, sangat recommended. Misalkan guru PKN coba
menurutmu demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Nah, nanti siswa kan bisa menuliskan macam-macam di situ, dan di situ kita bisa melihat opini siswa dalam satu wall, tidak perlu melihat satu-satu atau tidak perlu melihat chat yang ada di WhatsApp. Ini keuntungannya kalau kita menggunakan Padlet seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, jadi ini ya gunanya tadi seperti itu. Sangat mudah, sangat simpel, dan fiturnya juga lumayan lengkap. Tidak dipelajari juga sangat mungkin. Coba kalau kita ke ini ya, ke beranda yang lain. Atau sambil ini ada yang mau tanya dulu, monggo saya persilahkan. Atau tanya buat Pak Edi juga boleh. Oke, tadi ada pertanyaan Mbak Nana. Ya. Kalau untuk kelompok itu bagi buat kelompok yang berbeda untuk Padlet. Bisa juga, tapi nanti pengaturannya kita atur dulu kelompoknya di WhatsApp misalkan ya. Kita membagi kelompok berdasarkan tema misalkan ya. Misalkan mendeskripsikan benda favorit, misalkan yang ini adalah benda tentang satunya tentang buku favorit, yang satunya tentang apa. Boleh juga nanti seperti itu. Nanti yang mengirimkan salah satu aja terus disuruh nulis nama kelompoknya. Itu sih kreativitas guru aja sih. Tapi kalau per Padlet buat kelompok-kelompok itu tidak. Mungkin bisa pakai ke ini, yang kolom ini bisa. Tapi ini tak coba lama banget ya Pak, muter terus nih. Coba pertanyaan itu ya, kalau misalkan kelompok seperti itu. Jadi dikondisikan dulu lewat WhatsApp, terus nanti yang muncul adalah yang dimunculkan di wall-nya nanti salah satu siswa aja yang ini. Seperti itu, Pak. Halo? Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini mau tanya, bila kita tidak buat Padlet yang premium bayarnya berapa? Oh ya, macam-macam. Kalau kita lihat tadi waktu mendaftar tadi kan ada premium itu ada yang 40.000 itu ya, ada yang 50.000. Tapi saya mencoba daftar itu minimum ternyata 50.000. Dan itu nanti Padletnya bisa banyak, tidak unlimited ya. Tapi untuk mengunggah file terus galeri itu terbatas ukurannya. Cuma saya nggak mempelajari kalau yang 200.000 itu sampai berapa. Ada grade-nya macam-macam, Pak. Tapi yang paling murah itu 50.000. Halo? Mungkin ada pertanyaan lain? Halo? Oke, Bu Arisna, ini karena Pak Wahyu sedang keluar tidak di tempat ya. Ini ada pertanyaan yaitu mau tanya bila kita klik buat Padlet yang premium banyak berapa? Tadi sudah disampaikan, ada yang 50.000, ada yang 200.000 seperti itu. Nah, bila kita sudah berlangganan tapi setelah itu beberapa bulan kemudian kita off, bisa atau tidak? Mungkin maksudnya setelah berlangganan sekali itu untuk kita mau berlangganan lagi itu bagaimana seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah keunggulan Padlet itu apa saja untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu ada dua pertanyaan tersebut. Mungkin Bu Harisna Nana bisa menjelaskan seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Edi, terima kasih. Kalau biasanya kan kalau berlangganan itu per bulan deh. Asalkan bayar per bulan ya nanti mau off 1 bulan bayar lagi paling ya bisa.
Saya juga belum mencoba yang premium sih. Setahu saya sih kalau misalkan kita mau berlangganan suatu aplikasi ya seperti itu. Asalkan kita bayar ya nanti masih bisa digunakan. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi apa Pak Edi? Tolong diulang. Pertanyaan yang selanjutnya, keunggulan Padlet ini dalam pembelajaran jarak jauh itu seperti apa? Oh ya, Mungkin lebih kalau saya keunggulannya dia lebih simpel, dia tidak memakan sinyal dan ukuran yang terlalu besar dan tidak perlu menginstal. Jadi kalau anak-anak walaupun pakai HP kan dia tinggal klik link tadi, kemudian dia sudah masuk di beranda Padlet ini, kemudian dia tinggal nuliskan saja di situ. Jadi tidak perlu install aplikasi, misalkan kalau Google Classroom kan mau tidak mau walaupun kita sudah punya email, kita harus tetap install Google Classroom kalau kita pakai HP. Tapi kalau pakai laptop kan kita bisa langsung ya, atau pakai komputer kita bisa langsung. Tapi kalau Padlet ini kita cukup klik linknya, kemudian kita bisa langsung masuk ke berandanya. Kemudian keuntungan yang lain sebagai guru kita tidak perlu membuka satu persatu tanggapan siswa atau kita tidak perlu scroll up atau down. Kalau pakai WA group kan nanti misalkan kita kasih pertanyaan kemudian anak-anak itu menjawab, nanti kan jawabannya itu turun ya ke bawah ya. Terus kita mau cari wah tadi si Anton tadi jawab apa, kan kita harus naik lagi. Nah kalau Padlet ini kan sudah muncul satu layar jawaban anak-anak, jadi kita tinggal melihat aja. Nah seperti itu Pak Edi. Kalau saya sih lebih nyaman dan anak-anak juga tidak komplain bu sinyalnya harus full itu tidak kayak gitu. Jadi mudah diakses dan tidak tidak bergantung sekali pada sinyal yang sangat kuat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Harisna atas jawabannya. Ini muncul lagi pertanyaan itu yang pertama, kalau yang free atau basic ini adakah batas waktu atau temponya berapa lama yang free ini? Jadi kalau mungkin seperti Zoom meeting itu kan ada batasannya, misalkan yang free itu pesertanya yang dibatasi. Nah untuk Padlet ini ketika yang free itu adakah batasan waktunya berapa lama seperti itu atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah jawaban anak-anak itu bisa disimpan sebelum dikoreksi ataupun dihapus? Seperti itu Bu Arisna. Oke, untuk yang free tadi kalau dibaca beneran waktu sign up tadi, waktu daftar tadi ada free forever itu. Jadi silahkan dipakai selamanya, selama Anda bisa aktif di situ silahkan dipakai. Kalau bilang jangan khawatir, bikin lagi yang baru, bikin akun baru, bikin email itu kan cuma 5 menit, nanti kita sudah bisa pakai yang lain, bisa pakai lagi, bisa bikin dari awal lagi. Kalau misalkan ini penuh ya, misalkan kalau penuh, kan ini kalau yang free itu kan sangat terbatas, gitu. Kalau seperti itu biasanya kalau kita ngajarnya banyak kelas, kalau saya pakai beberapa akun email. Misalkan kalau di UNU itu kan ada email UNU sendiri, kemudian ada email saya punya email Gmail sendiri. Nah, itu saya pakai dua-duanya. Jadi saya punya beberapa akun Padlet. Nah, itu triknya. Kalau kita memang mau pakai yang free gitu. Nah, kalau misalkan yang pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak dan dikoreksi selama wall Padlet itu tidak dihapus, itu bisa saja kan kita setiap buka kan muncul itu ya, muncul. Nah, tapi kalau sudah dihapus ya tidak bisa. Caranya kalau mungkin mau di print screen atau mau di copy satu-satu itu kalau kita punya waktu yang sangat banyak ini bisa. Tapi kalau selama itu kalau itu ribet ya nanti kita waktu sudah anak-anak mengumpulkan ya langsung kita koreksi, kemudian kita hapus, baru kita hapus kalau sudah dikoreksi. Kalau mau disimpan sebelum koreksi ya jangan dihapus, masih bisa dilihat, bisa tersimpan di situ. Gitu Pak Edi. Ada lagi pertanyaannya? Oke, terima kasih Bu Harisna atas jawabannya. Untuk sementara ini
di kolom Zoom ini belum ada pertanyaan lebih lanjut. Monggo Bapak Ibu peserta webinar ataupun mahasiswi yang mengikuti workshop atau webinar ini, jika ada pertanyaan lain bisa dituliskan di kolom chat Zoom meeting. Ada pertanyaan buat Pak Edi itu kalau saya lihat di chatnya. Mohon maaf tadi ada keperluan sebentar. Saya kedengaran nggak Bu? Saya kedengaran dong. Oke. Itu tadi ada pertanyaan buat Pak Edi loh. Oke, sebentar saya scroll dulu. Oke, Pak Edi. Oh, sambil menunggu. Yang itu pertanyaannya ini, yang kalau kita bikin kuisis untuk 3 kelas, kita battlekan gitu, kita kompetisikan pakai game kuisis itu, kalau 3 kelas nanti mengelompokkannya seperti apa? Kalau mau ngoreksi itu loh kan, nanti ini yang anak ini kelas apa itu bagaimana? Itu di chat ini ada dari siapa? Oke, terima kasih. Sebenarnya itu sudah saya jawab ya di chat Zoom juga. Intinya ketika kita misalkan mengajar di 3 kelas, itu kita bisa melakukannya dalam waktu yang bersamaan itu dengan misalkan kita memiliki 3 device, kemudian device 1 untuk kelas A, device 2 kelas B, device 3 untuk kelas C, seperti itu bisa. Atau kalau tidak, maka itu kita kumpulkan dulu, atau kita sudah memiliki kontak dari peserta didik kita dari ketiga kelas itu, kemudian kita mau membattlekan itu, berarti kita tinggal membuka kuis kita, kemudian semua dari 3 kelas itu dijadikan satu, mereka diminta untuk join di kuis yang kita play waktu itu. Nah, syaratnya supaya kita bisa mengetahui ini kelas A, kelas B, atau kelas C, misalkan seperti itu, maka nanti ketika mengisikan nama selain nama asli, maka diberikan kode misalkan A, misalkan Edi A, Wahyu B, di bawah misalkan C. Jadi nanti kita sebagai guru akan mengetahui ketika dibattlekan itu, ini yang peringkat 1, peringkat 2, dan seterusnya itu dari kelas mana saja, atas nama siapa saja, seperti itu. Kemudian terkait dengan apa namanya tadi, memang ketika kita mau melakukan dalam waktu yang bersamaan ini, itu kan sebenarnya itu tadi, ketika kita sudah misalkan klik play, kemudian kita peserta didik sudah masuk, kita start, itu kan kita bisa istilahnya itu keluar dari situ terlebih dahulu, kemudian nanti ketika sudah waktunya selesai kita end, seperti itu. Jadi kita juga bisa membuka kuis yang lain dalam waktu yang bersamaan tersebut. Atau kalau mau memang lebih enak, itu tadi ketika kita memiliki device lebih dari satu, kita pecah saja. Device A, device 1 untuk kelas A, device 2 untuk kelas B, device 3 untuk kelas C. Tetapi hasilnya tentu mereka tidak bisa melihat di leaderboard tadi. Kalau mau di challenge-kan supaya mereka nanti bisa apa namanya melihat dalam artian sebenarnya siapa sih di peringkat pertama dan siapa sih di peringkat kedua, itu tadi tinggal semuanya itu join dalam satu kuis yang kita buka dengan menuliskan nama dan misalkan ke kelasnya, sehingga nanti mereka akan melihat di papan skornya itu siapa sih peringkat 1 atas nama siapa dari kelas mana, seperti itu. Terima kasih. Baik,
Selanjutnya tadi ada yang tanya bagaimana cara menghapus apa ya? Menghapus Padletnya ya. Ini saya share screen lagi nggih. Jadi kalau menghapus Padlet itu nanti kita disuruh memasukkan kode. Sekarang ini saya kembali dulu ke beranda awal ya. Karena misalkan karena sudah penuh, tidak bisa bikin wall baru lagi. Kemudian kita mau menghapus Padlet yang lainnya. Caranya, ini Bapak Ibu ada tanda titik 3 di samping kanan wall, itu kita klik, kemudian delete Padlet, itu, kemudian kita disuruh memasukkan angka. Aksi ini tidak dapat dibatalkan, enter this code to delete the Padlet. Nah, maka kita masukkan kode di situ, kemudian baru kita hapus. Padlet ini hilang, Padletnya hilang ya kan, tadi sudah kita hapus tadi. Jadi harus memasukkan kodenya dulu sebelum menghapusnya. Begitu nggih? Monggo Pak Wahyu saya kembalikan.